Ibu Bapak dan saudara-saudara terkasih, dalam hidup kita sebagai manusia biasa, hampir dipastikan bahwa tidak ada satu orang pun luput dari masalah atau persoalan hidup. Entah persoalan besar atau persoalan kecil-kecil saja, tetap selalu ada. Dan setiap orang memiliki cara sendiri untuk mencari jalan keluar atau mencari bagaimana caranya untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi. Nah, kita semua mendengarkan sabda Tuhan hari ini terutama dari Injil Yohanes, di mana Yesus mengatakan kepada murid-muridnya bahwa dunia akan mencerai-beraikan mereka. Artinya ada masalah. Ada masalah. Kalau kita mendengarkan bacaan pertama walaupun tidak disebutkan, tapi kalau Bapak Ibu membaca Kisah Para Rasul itu tahu bahwa kehadiran Apolos di Korintus itu menimbulkan persoalan, ya. Maka ada teks yang mengatakan ada orang menganggap kami dari golongan Apolos, kami dari golongan Paulus dan seterusnya. Itu berarti ada masalah. Bacaan pertama tadi dikatakan bahwa ketika Apolos ada di Korintus, Paulus berada di pedalaman Asia dan sampai di Efesus, ya. Apolos itu seorang rasul memang, tetapi dia menganut semacam pemandian Yohanes. Maka orang-orang yang dibaptis itu dikatakan tadi bahwa mereka dibaptis berdasarkan baptisan Yohanes, ya. Dia itu seorang rasul dari Alexandria, ya, di dekat Mesir, dari Mesir sana. Tetapi dia sudah percaya kepada Tuhan. Nah, ada persoalan dan perpecahan dia dalam umat sendiri, ya. Tetapi Paulus yakin dan percaya bahwa kalau di dalam roh semuanya itu akan menjadi baik. Yang penting orang membuka diri untuk dijiwai atau dikuasai oleh roh Allah. Dan Yesus kepada para muridnya juga mengatakan demikian, bahwa dunia akan mencerai-beraikan para rasul. Dan ibu bapak kita harus mengerti konteksnya bahwa dalam Injil Yohanes, kalau disebut dunia itu bukan dunia seperti yang kita pikir, seperti dunia seperti yang kita bayangkan, dunia bisnis, dunia apa begitu. Tapi yang dimasukkan dunia adalah kekuatan kegelapan. Itu yang dimasukkan oleh penginjil Yohanes. Ya, dunia itu adalah kekuatan jahat, kekuatan kegelapan. Ya. Maka Yesus mengatakan bahwa kekuatan dunia itu akan mencerai-beraikan para rasul. Tetapi hanya kepada orang yang mengikatkan diri dengan Kristus, maka dia itu akan mendapatkan kekuatan, ya, dapat kekuatan untuk tetap bertahan. Maka ibu bapak dan saudara, kita sebagai orang beriman, kita harus bisa mengenali ciri-ciri dunianya itu atau hal-hal yang jahat itu, ya, supaya kita mampu untuk mengelak darinya atau kita mampu menghadapinya dengan iman kita. Dunia yang dimasukkan itu adalah kalau yang jahat itu berarti selalu yang berlawanan dengan kehendak Allah. Segala sesuatu yang berlawanan dengan kehendak Tuhan, cinta kasih Allah, itu adalah kekuatan dunia, kekuatan kegelapan. Kalau Paulus mengatakan dalam suratnya itu kan dikatakan bahwa hindarilah hal-hal yang menjadi ciri dari kehidupan manusia lama, yaitu percideraan, ya, percideraan, ya, kebencian, hawa nafsu, semua itu, ya. Jadi itu yang disebut sebagai bagian dari dunia yang akan mencerai-beraikan para pengikut Kristus. Dan memang Bapak Ibu kita bisa memahami bahwa kebencian tidak pernah mempersatukan orang. Walaupun objek yang dibenci itu sama, tetapi tetap tidak bisa dibenarkan bahwa itu adalah mempersatukan orang. Pasti mencerai-beraikan, pasti merusak. Dan selain itu juga bahwa dalam dunia modern sekarang ada begitu banyak godaan, ya, godaan yang begitu luar biasa, bahwa ada orang bisa
berkata dengan tidak jujur melawan imannya. Ada orang bisa berlaku tidak adil, melakukan perbuatan-perbuatan yang melawan imannya sendiri, iman Kristiani. Itu bisa terjadi. Maka kita harus sungguh-sungguh siap sedia, waspada untuk menghadapi segala macam godaan dan juga tantangan dari dunia itu untuk tetap setia kepada Tuhan. Dan senjata kita adalah membuka diri kita, memberikan diri kita untuk dikuasai seluruhnya oleh Roh Tuhan sendiri. Dalam beberapa waktu terakhir ini kan kita selalu dalam kitab suci selalu kita dengarkan bacaan dalam ibadah-ibadah dalam misa itu tentang ketika Yesus pada amanat terakhirnya dia mengatakan begini dan begitu. Dan selalu dengan mengikutsertakan roh di dalam seluruh nubuat Yesus itu, pengajaran Yesus. Oleh karena itu kita harus menyadari itu bahwa roh itulah yang menjadikan kita kuat dan mampu untuk bisa berhadapan dengan segala godaan dan cobaan dan juga segala nilai-nilai duniawi yang jahat itu. Untuk itu saudara-saudara terkasih, pada novena hari keempat ini mari kita sama-sama sungguh-sungguh membuka diri kita untuk menerima kehadiran Roh Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga Dia itulah yang akan menguatkan kita untuk menghadapi tantangan di dunia ini dengan berbagai macam kesusahan dan kesulitan. Mungkin juga kita tidak bisa mengelak dari kesusahan dan kesulitan. Tetapi kehadiran Roh itu membuat kita bertahan walaupun itu dalam kesusahan dan kesulitan. Jadi Roh Kudus bukan untuk datang lalu menyelesaikan masalah-masalah kita. Bahwa Allah berkuasa untuk membantu kita melalui Roh-Nya itu benar. Tetapi bahwa seringkali juga pengalaman manusiawi kita bahwa persoalan tidak pernah selesai. Tetapi ada orang yang begitu kuat untuk bertahan dalam menjalankan hidup dengan persoalan seperti itu. Itulah kekuatan dari Allah melalui kehadiran Roh-Nya. Oleh karena itu kita harus membuka hati kita, membuka diri kita supaya Tuhan menguasai kita dengan kehadiran Roh-Nya di dalam hidup kita masing-masing. Semoga Tuhan memberkati kita.